Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai pengenalan dasar Microsoft Word beserta bagian-bagiannya. Jadi, di kelas 4 ini kita nanti akan belajar mengenai Microsoft Word. Tentunya kalian di kelas 3 sudah belajar sedikit ya mengenai Microsoft Word ini. Tapi sebelum kita praktik menggunakan Microsoft Word, pada pertemuan hari ini Ibu akan mereview sedikit, mengulang sedikit mengenai pengertian dan bagian-bagian dari Microsoft Word. Yang pertama ini ada logo dari Microsoft Word. Di situ terdapat huruf W-nya ya. Lalu pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program atau aplikasi perangkat lunak pengolah kata atau word processor. Nah, selain untuk mengolah kata, Microsoft Word juga bisa digunakan untuk mengolah bentuk, mengolah gambar, membuat tabel, menghitung dengan rumus, dan membuat chart. Fungsi dari Microsoft Word. Yang pertama ada membuat dokumen dengan cepat dan tepat, membuat hasil karya tulis, skripsi atau makalah, membuat dokumen yang dapat dicetak atau di-print, membuat tabel dan grafik, membuat surat, baik surat resmi maupun surat tidak resmi, dan mengolah gambar-gambar. Selanjutnya manfaat dari Microsoft Word. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan kerja dalam urusan administrasi dan pengolahan kata. Yang kedua, menghemat waktu, tenaga, kertas, dan biaya. Yang ketiga, meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan karena lebih efisien. Kelebihan dari Microsoft Word. Yang pertama, dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja. Yang kedua, dapat menyimpan dokumen dengan beragam format sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ukuran dokumen relatif kecil sehingga tidak banyak memakan ruang penyimpanan. Keempat, tersedia banyak template yang bebas digunakan. Yang kelima, adanya variasi gaya tulisan yang sangat menarik. Yang keenam, tersedia tampilan reading view dan print view. 7. Terdapat fitur untuk memasukkan gambar dan clip art. 8. Tersedia pengaturan tulisan jarak, ukuran, warna, dan sebagainya. 9. Adanya fitur find dan replace untuk memudahkan mencari kata. Dan 10. Tersedianya fitur bullet dan numbering yang mempermudah membuat poin penting dalam dokumen. Selanjutnya, kekurangan dari Microsoft Word. Yang pertama, ada ukuran untuk installer atau penginstalan cukup besar. Yang kedua, merupakan program aplikasi berbayar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian pada tampilan dari Microsoft Word. Nah, sebelumnya Ibu akan membuka terlebih dahulu aplikasi dari Microsoft Word-nya. Ibu klik Start, lalu pilih Microsoft Word. Ibu pilih blank dokumen. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Word. Dan Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari Microsoft Word ini. Nah, di sini Ibu sudah membuat gambar tentang bagian-bagian pada Microsoft Word. Yang pertama, di sini ada Quick Access Toolbar. Nah, fungsi dari Quick Access Toolbar ini adalah untuk mengakses atau melakukan perintah cepat. Nah, umumnya yang diletakkan di dalam Quick Access Toolbar ini yang paling sering kita gunakan yaitu seperti Save, Undo, dan Redo. Lalu di sini ada title bar atau nama dokumen, yaitu berisikan informasi nama dokumen
pada program aplikasi Microsoft Word yang sedang kita kerjakan atau yang sedang aktif. Lalu selanjutnya di sini ada pengaturan jendela yang fungsinya yaitu untuk mengatur jendela atau tampilan pada program seperti minimize, maximize, dan close. Ini untuk menutup ya. Lalu selanjutnya di bawah sini, nah ini ada menu bar. Menu bar yaitu berisi deretan menu pada Microsoft Word seperti File, Home, Insert, Design, dan lain-lain. Di bawahnya menu bar ini, di sini ada yang namanya submenu atau ribbon. Submenu berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya masing-masing. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari satu persatu di pertemuan nanti ya. Lalu selanjutnya di bawah sini, ini ada yang namanya penggaris. Di kiri sini dan di atas ini dinamakan dengan ruler atau penggaris, yaitu berfungsi untuk mengatur tata letak halaman. Dengan adanya garis bantu ini, kita bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, jarak teks dengan tepi halaman maupun dengan objek lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya scroll bar. Nah, scroll bar ini fungsinya untuk menggulir halaman dari atas ke bawah. Lalu di bawah sini ada yang namanya zoom, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja Microsoft Word sesuai dengan skala yang kita inginkan. Nah, di sini ada tanda plus, ini untuk memperbesar halaman, dan ini ada tanda min, fungsinya untuk memperkecil halaman. Lalu di sampingnya ada tampilan halaman kerja, yaitu untuk pengaturan mode tampilan atau dokumen pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, di sini ada status bar, yaitu untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Nah, misalnya di sini ada tulisan page 1 of 1, yaitu halaman pertama dari satu halaman. Seperti itu. Lalu selanjutnya di tengah ini, yang kertas putih ini merupakan halaman kerja atau worksheet kita. Nah, lembar kerja ini tempat kita untuk mengetik, mengedit, menambahkan gambar, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di dalam worksheet ini terdapat garis seperti ini. Ini merupakan kursor, yaitu untuk menunjukkan posisi pengetikan awal kita. Nah, kurang lebih seperti itu review ulang dari pengertian dan bagian-bagian dari Microsoft Word. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba praktik menggunakan program aplikasi Microsoft Word ini. Cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.